Halo, hai, welcome to Edumatik. Ya, di video kali ini kita akan bahas persamaan nilai mutlak. Ya, definisinya itu seperti apa. Setelah beberapa video sebelumnya kita bahas yang namanya nilai mutlak. Akhirnya tiba saatnya kita mendefinisikan ya, persamaan nilai mutlak itu apa sih? Persamaan nilai mutlak ya, ada kata persamaan dan juga ada kata nilai mutlak. Ada dua nih. Persamaan kita udah bahas di playlist sebelumnya, mulai dari persamaan linear, kuadrat, rasional, irasional. Nah, aku yakin kamu udah paham gitu apa itu persamaan. Ya udah, berarti kalau persamaan nilai mutlak kita tinggal mengaitkan aja definisi persamaan dengan definisi nilai mutlak. Jadi kalau misalkan kita gabungkan ya, persamaan nilai mutlak itu sederhananya ya suatu persamaan yang memuat tanda mutlak. Baik itu di sebelah kiri sama dengan maupun di sebelah kanan sama dengan si tanda mutlaknya gitu ya. Ketika kamu menuliskan seperti ini, X ditambah 3 sama dengan 4, kita itu sebenarnya udah berbicara mengenai persamaan nilai mutlak. Ya ini contoh persamaan nilai mutlak gitu. Contohnya ya ini. Nah, di video-video sebelumnya gitu ya, kita udah belajar bagaimana contohnya. Ini udah memenuhi. Persamaan itu kan ada yang namanya variabel gitu kan, konstanta, koefisien kayak gitu, dan ada tanda sama dengan, itu persamaan kan. Sekarang ditambah dengan tanda mutlak, ya udah berarti ini tuh persamaan nilai mutlak gitu. Sederhananya kayak gitu. Jadi aku ulangi sekali lagi, persamaan nilai mutlak adalah suatu persamaan yang memuat tanda mutlak baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan tanda sama dengan si tanda mutlaknya gitu. Nah, selanjutnya kita bahas sifat persamaan nilai mutlak. Sifat-sifat ini kamu harus pahami, harus diingat bila perlu. Ya emang perlu sih, jadi harus kamu ingat sebenarnya. Kita coba pahami yang pertama dulu deh. Untuk memahami ini aku coba tulisin dulu definisi dari nilai mutlak itu sendiri. Khawatirnya kamu lupa. Nilai mutlak X, dia akan sama dengan X kalau misalkan X-nya lebih besar sama dengan 0, dan negatif X kalau X-nya itu lebih kecil dari 0. Ini definisi nilai mutlak. Sekarang aku coba bahas yang ini, akar dari X kuadrat. Kita tahu kan, di bawah tanda akar itu gak boleh apa syaratnya? Gak boleh negatif. Atau bahasa lainnya, nilai di bawah akar itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Ini ya, akar dari X pangkat M, N. Nah, itu kan sama dengan X pangkat M dibagi N. Kalau misalkan gak ada apa namanya, gak ada angka di sini, ini artinya 2. Berarti ini tuh kayak gini nih, X kuadrat. Berarti ini tuh ya sama dengan X pangkat 2/2. Atau sama dengan X pangkat 1. Ya, atau sama dengan X gitu. Jadi ketika X kuadrat diakarkan, ya tentunya tadi syaratnya yang ini nih. Aku pindahin aja deh, berarti yang ini ke sebelah sini. Ini kan syaratnya X lebih besar sama dengan 0. Ya dia akan sama dengan ini, sama dengan X. Seperti yang ini nih, seperti yang ini. Nah, sekarang boleh nggak X-nya itu negatif? Kalau misalkan menggunakan syarat akar, tadi kan di bawah tanda akar nggak boleh negatif ya. Artinya secara keseluruhan. Tapi pertanyaannya sekarang, boleh nggak hanya X-nya aja gitu yang negatif? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena dikuadratkan. Kita tahu bahwa bilangan negatif kalau misalkan dikuadratkan jadi positif. Jadi memenuhi syarat. Nah, sekarang coba aja di sini. Berarti kalau misalkan negatif X gitu, negatif X dikuadratkan, ya ini kan artinya apa? Ya artinya negatif X pangkat 2/2. Ya artinya ya sama dengan negatif X. Bisa kita simpulkan bahwa kalau misalkan X kuadrat untuk X-nya lebih kecil dari 0, ya dia sama dengan negatif X. Jadi untuk X-nya lebih kecil dari 0 artinya negatif X gitu. Ya jelas dia sama dengan negatif X. Seandainya di sini nih X kuadratnya ini seandainya dia negatif X, ya dia akan sama dengan min X. Seperti yang ini nih. Nah, seperti yang ini. Nah, coba perhatikan bentuk yang atas dengan bentuk yang bawah ini. Bentuk ini kan mirip dengan definisi dari nilai mutlak. Bahwa definisi nilai mutlak akan sama dengan X kalau X-nya lebih besar dari 0. Yang pertama, yang ini ya. Terus yang kedua yang ini, negatif X kalau X-nya lebih kecil dari 0. Ini juga sama. Bentuk ini ya, akar dari X kuadrat, dia sama dengan negatif X. Ya, untuk X-nya lebih kecil dari 0. Nah, dikarenakan sama, ya udah berarti bisa kita simpulkan bahwa nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, inilah sifat nomor 1. Ini sifat 1. Sama kan? Sekarang muncul pertanyaan baru. Gimana kalau misalkan yang ini kita kuadratkan kedua ruasnya? Aku pindahkan ke sini aja deh. Ingat ketika akar dikuadratkan,
itu kan akarnya hilang. Contohnya di sini akar 9 dikuadratkan, artinya kan jadi ya sama dengan 9. Masih ingat kan? Nah, ini juga sama. Ketika akar dikuadratkan ya akarnya hilang. Jadi bisa kita tuliskan di sini bahwa mutlak X dikuadratkan sama dengan, nah ini akarnya hilang, berarti tinggal apa? Tinggal X kuadrat yang ini. Tinggal di dalamnya aja kan? Sedangkan yang 2 kenapa masih nempel ya karena ini gak diapa-apain gitu. Jadi mutlak X kuadrat, ya udah kita tulis ulang. Mutlak X kuadrat. Nah, yang ini, yang 2 ini karena tadi apa ya, menghilangkan akar gitu ke sini, ya jadi sisa X kuadrat aja. Nah, coba perhatikan yang ini. Ini tuh kan sifat yang kedua. Tadi ini sifat pertama, ini sifat kedua. Gitu. Ya, silahkan untuk sifat-sifat yang lainnya kamu cari aja sendiri pembuktiannya seperti apa. Yang jelas, kamu harus hafal sifat-sifat ini gitu. Karena sifat ini nanti bisa kamu gunakan untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak yang bentuknya ya sedikit rumit. Jadi kamu bisa sederhanakan dulu gitu menggunakan sifat-sifat ini. Jelas ya? Oke, di pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai bagaimana sih cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak itu. Ada beberapa metode termasuk menggunakan metode sifat ini. Jadi pastikan kamu paham dulu dan hafal lah sifat dari persamaan nilai mutlak. Oke, see you, bye.